Kebakaran menimpa belasan rumah yang berada di dalam asrama TNI Angkatan Darat di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat malam. Petugas mengerahkan 6 unit damkar dan berjibaku selama 2 jam memadamkan kobaran api. Api cepat membesar lantaran bangunan asrama yang berdekatan. Diperkirakan ada 12 hingga 14 rumah yang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara nilai kerugian juga belum bisa dipastikan. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Inafis dan Puslap 4 Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Gudang pangkalan gas di Desa Sairotan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar Kamis malam. Bahkan nampak di video amatir, api dengan cepat membesar dan membumbung tinggi serta terdengar beberapa kali suara ledakan. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas berjibaku memadamkan api. 3 jam kemudian, api pun berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran disebabkan adanya tabung gas yang bocor di dalam gudang. Akibat peristiwa ini, seorang warga mengalami luka bakar cukup serius hingga harus dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan 900 meter dari puncak pada Jumat pagi. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau para penambang pasir untuk selalu waspada. Gunung Semeru kembali erupsi pada Jumat pagi sekitar pukul 6:12 waktu Indonesia Barat. Erupsi ini terpantau kamera CCTV dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 900 meter dari puncak. Asap letusan dengan intensitas tebal condong mengarah ke sisi timur dan tenggara. Berdasarkan hasil pengamatan secara visual oleh pos pengamatan Gunung Api Semeru, dalam 6 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 4 kali letusan dengan tinggi kolom asap 400 hingga 900 meter dari puncak. Aktivitas seismik Gunung Semeru juga terekam seismograf dengan mengalami 25 kali gempa letusan dengan amplitudo 12 hingga 23 mm selama 131 detik. Meski aktivitas vulkanik berupa letusan masih terus terjadi, namun berdasarkan pengamatan petugas masih dalam radius aman. Meski demikian, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau khususnya bagi para penambang pasir untuk selalu waspada karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. Jadi beberapa minggu kemarin sempat aktivitas kan menurun, kemudian sekarang sudah kembali normal dengan jumlah letusan diakumulasi dalam 1 kali 24 jam dari laporan periodik itu sudah disampaikan kemarin oleh teman-teman dari pos pantau sudah kembali aman, cuma tetap kita harus waspada, khawatir di beberapa hari ke depan walaupun ini sudah memasuki musim kemarau bisa terjadi cuaca ekstrim sewaktu-waktu. Gunung Semeru hingga saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 5 km dari puncak karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar hasil letusan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal penarik tongkang batu bara dibakar warga di Jambi. Kekesalan warga dilatar belakangi jembatan yang belum juga diperbaiki usai rusak ditabrak kapal takbut. Inilah detik-detik saat puluhan massa melempar bom molotov ke tukbot yang membawa batu bara. Aksi ini dilakukan saat kapal penarik tongkang batu bara nekat melintas di bawah jembatan Pelayang Muara Tembesi, Batanghari, Jambi. Api, tenaga kapal. Apa kok gas ya? Iya, gas. Cepat, maka. Sikat.
Aksi warga ini lantaran warga kesal karena sesuai perjanjian awal, tongkang batubara tidak boleh melintas sebelum jembatan yang ditabrak pada minggu lalu diperbaiki. Dari tanggal 18 kemarin kan, tanggal 18 kan sudah habis, sekarang sudah lewat waktunya. Nah, kalaupun dia mau lewat, tentu kan kita koordinasi dulu dengan masyarakat kita nih. Warga kemudian meminta kapten kapal dan anak buah kapal untuk menemui massa untuk memberikan keterangan siapa yang menyuruh batubara melintas sungai. Warga mengakui akan kembali melakukan pembakaran jika kapal-kapal pengangkut batubara masih nekat melintas di bawah jembatan sebelum jembatan tersebut diperbaiki. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan melihat informasi terkait dengan sengketa lahan dua kelompok massa terjadi berikut ini. Inilah rekaman video amatir warga saat terjadinya aksi bentrokan di sebuah pabrik hebel di Jalan Raya Bandung, Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Kedua kelompok yang terlibat bentrokan tersebut merupakan karyawan pabrik dan warga setempat dengan kelompok yang diduga warga asal Ambon yang tengah kuasai area lahan pabrik. Pecahnya bentrok tersebut, selain dipicu adanya sengketa lahan, juga adanya sikap intimidasi dari kelompok tersebut yang melakukan pengusiran dan pengancaman kepada karyawan. Lagi kerja, dia datang. Bahan masih ada lah 15 mol. Nah, dia nyuruh keluar. Kan nggak tahu. Maksudnya nggak tahunya bagaimana gitu. Kenal Kang? Nggak kenal, orang gede-gede masuk ke dalam. Dan tapi alhamdulillah sudah kita amankan, situasi sudah berangsur kondusif untuk mereka-mereka yang kemarin datang menguasai pabrik ini sudah kita amankan di Polres Cianjur. Untuk menghindari bentrok kembali, kepolisian menerjunkan puluhan personil penuh ke lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isya, iNews melaporkan. Seorang satpam apartemen di Kota Bekasi menjadi korban pemukulan oleh dua orang yang tidak dikenal. Motif kedua pelaku yang dalam kondisi mabuk itu diduga karena kesal tidak terima ditegur. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat seorang pria yang diduga dalam kondisi mabuk menyerang dan memukul seorang satpam apartemen di salah satu apartemen di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku terus mengejar satpam hingga ke dalam ruang lobi apartemen. Selain penganiayaan, rekan pelaku juga mengintimidasi sejumlah penghuni dan merusak fasilitas apartemen. Motif pelaku diduga karena kesal tidak terima ditegur. Ini mungkin bisa dia motif dendam, bisa jadi, atau apa, mereka mungkin tidak suka keberadaan kita di sini security, karena kita kan selalu menjalankan tugas. Kalau misalnya di dalam lobi ataupun di dalam lift nggak boleh merokok atau apa, kita sering tegur, dan secara tegurnya pun secara baik-baik. SOP aja seperti yang biasanya, hanya mereka yang mungkin tidak suka ditegur sama kami. Dalam kondisinya mungkin mabuk juga. Kasus tindakan kekerasan dan intimidasi di apartemen Kemang View diketahui bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pihak kepolisian Polda Metro Jaya juga pernah menangkap para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana di lingkungan Kejaksaan Agung RI pada Selasa malam mencekam. Hal tersebut terjadi karena kendaraan taktis dan sepeda motor yang diduga milik aparat menyalakan rotator dan juga sirine. Pemirsa, inilah video amatir yang memperlihatkan iring-iringan kendaraan taktis dan juga sepeda motor di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lampu rotator dan suara sirine kendaraan taktis milik Densus dinyalakan seperti sedang menggelar suatu operasi. Belum diketahui tujuan dari beberapa kendaraan taktis berada di depan gerbang kantor Korps Adiaksa sambil menyalakan sirine dan juga rotator.
Sementara visual amatir lainnya pemirsa memperlihatkan sebuah drone terbang di atas lapangan kantor Kejaksaan Agung RI sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Perekam video memperkuat adanya keberadaan drone yang terbang di atas lapangan Kejagung dengan memberikan narasi tidak diketahui identitas drone yang terbang hanya beberapa detik di atas lapangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini. Sementara itu pemirsa, seseorang yang diduga oknum anggota Densus 88 anti teror Polri diduga menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Febri dikuntit 2 orang saat makan malam di salah satu restoran di Cipete, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.